Kamboja. Bangka Belitung ada? Kepri dulu, Kepri berapa orang? 1 orang, 2 semangat. Kepri Riau sudah tadi ya. Jambi 1 orang. 2 beli. Jambi 1 orang. Bengkulu berapa orang? 2 orang. Beri 2. Sumsel berapa orang? 3 orang. Enjo semangat. Enjo. Lampung sudah datang Lampung? 2 orang. Bukannya 3 orang kan? 2 aja ya? Oke. Beri 2. Baik, sampai di situ dulu. Nanti kita sambung lagi. Kalau Sumatera semua sudah ya? Babel belum? Babel ada? Tadi nggak ada Babel. Bangka Belitung. Oke, tidak ada Bangka Belitung. Baik, kita serahkan kepada Pak Sukro. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Ini para pejuang-pejuang ya. Beri kepada Pak Adi. Beri. Namun doang bisa. Baik, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para coach sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para trainer ya, ada coach Adi, kemudian juga panitia yang dari beberapa hari yang lalu ya menyiapkan tempat ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah yang telah memberikan kekuatan iman, Islam, ukhuwah pada kita semua, terutama juga kesehatan dan juga kesempatan. Ya. Kita 2 tahun lamanya terkungkung dalam ketiak corona, ya, sehingga tidak bisa jalan ya. Di rumah menanti kedatangan diizinkannya kita keluar. Alhamdulillah hari ini insya Allah diizinkan ya untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Bergembira atau sedih? Harus bergembira ya, ceria. Kemudian juga senantiasa kita juga bersalawat kepada Rasulullah SAW, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan para pengikutnya yang istiqomah. Baik, langsung saja ya, mohon maaf tadi saya ngisi di pagi diskusi dengan DPR jam 8 sampai jam 9, ngisi di JCT agak telat, mulai bukan telat, ditawar ya karena banyak pertanyaan. Tadi bingung saya mau pergi, pusing juga, susah. Padahal kalau langsung jam 11 pergi saya keburu ya, menghadiri pembukaan maksud saya. Jadi dari JCT alhamdulillah sekarang ada di sini gitu ya. Biasa ya, kalau Sabtu Minggu sibuk ya, malah ada di rumah ya. Kalau mau gak ada, palu gak ada gitu ya. Baik, alhamdulillah tadi sudah diterangkan tentang tujuan-tujuan dari FitCamp ya. Pada intinya FitCamp ini adalah merupakan kewajiban ya, di manhaj kita jelas yang terkenal dengan sebutan muhoyam gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah di kita dihaluskan karena sekarang ini memang seluruh manhaj kita itu diobjektifikasi namanya, ya, diobjektifikasi sehingga ada bahasa-bahasa yang lebih dikenal oleh masyarakat, tidak mengundang parkir ketika badai lagi berlanjut gitu ya atau berlangsung. Jadi ada bahasa-bahasa, jangankan di profesional, di struktur pun sekarang sudah mulai diobjektifikasi semua ya. Jadi istilah-istilah yang kental dengan muatan-muatan yang memancing ya, petir itu sekarang sudah mulai diubah dikit-dikit ya. Kemudian
Tapi walaupun demikian bukan berarti kita juga semangatnya tidak seperti dulu gitu ya, tapi mestinya lebih hebat lagi ya, itu yang diharapkan. Nah sekarang istilah di kita pun juga namanya FitCamp ya. Dan pada hari ini saya insya Allah akan memberikan satu materi atau memberikan satu arahan pada antum semua tentang bagaimana mengelola FitCamp ya, manajemen kegiatan FitCamp ini terutama di kalangan kita ya. Karena kita juga sekarang sudah istilahnya itu model organisasinya tuh SS ya. SS itu singkatan dari Spirit Society. Jadi artinya kita ini tidak boleh menampakkan diri dalam hal kegiatan-kegiatannya, tapi yang harus nampak itu adalah manfaat yang diberikan. Jadi yang paling penting, ya kita ada di mana-mana, tapi tidak tahu kita dari mana asalnya. Itu yang paling penting. Ya. Kita ada di mana-mana, tapi kita tidak tahu asalnya dari mana. Itu paling penting. Antum harus kunci itu, ya. Sehingga antum diharapkan bukan hanya ada di internal semata, tapi juga masuk ke dalam eksternal ya. Makanya kita ada 3, tagline-nya solid ya, yang keduanya adalah inklusif, ketiganya adalah transformatif ya. Kalau di SIT disingkatnya SIT katanya. Solid, inklusif, transformatif ya. Solid artinya adalah kita coba menguatkan organisasi dengan paradigma baru ya. Paradigma barunya tentu saja adalah kita bukan terpisah ya, jangan mengatakan kita terpisah, salah kalau kita mengatakan terpisah. Tapi kita ini bergerak di tempat lain dengan metode yang berbeda. Tujuannya sama ya, tujuannya sama adalah berdakwah, berjuang agar Islam ini tegak di muka bumi ini. Itu yang paling penting. Jadi kalau ada yang mengatakan antum sekarang udah memisahkan diri, ya itu nggak benar, ya. Cuman dibagi tugas dan kita ada di sini itu karena TU itu ada tertolak undang-undang. Ya, seandainya undang-undang ini diberlakukan boleh lagi, ya nyampur lagi, ya kan? Gitu. Makanya ini pakai orang yang dikit nih, biar nggak dicurigai. Gitu ya. Jadi TU tertolak undang-undang, ya. Oleh karena itu harus dipahami bagaimana cara berjuangnya. Ya, ini adalah bukan keinginan dari lembaga profesional. Sekarang kita disebut lembaga profesional. Itu pun yang ngasih nama akhir. Ya, bukan kita yang mau. Kita pernah usulkan nama. Ya, dulu Imani dihapuskan, ya nggak apa-apa. Tidak penting sebuah nama. Yang penting eksis. Ya, gitu. Eksis di mana-mana itu yang paling penting. Jadi ketika Imani dianggap agak nakal-nakal dikit gitu ya, akhirnya diganti namanya kan, bukan Imani lagi. Kita waktu itu pertama namanya Badan Pemberdayaan, Pembinaan Pemberdayaan, kemudian Pengfungsian gitu kan, dan lain sebagainya, BP3K gitu ya. Saya bilang wah ini kayak pertolongan pertama pada kecelakaan. Banyak banget gitu ya. Tiba-tiba akhir datang di Mukernas dibilang kita rubah namanya lembaga profesional. Terus struktur dengar, kalau begitu kita nggak profesional dong. Ya terserah Anda gitu kan. Jadi yang ngasih nama itu bukan kita ya, sekali lagi kita mengusulkan, tapi dari Waka KMS ya. Dan lembaga profesional itu langsung di bawah KMS, bukan di bawah presiden ya, di bawah KMS. Jadi jamaah di bawahnya ada waka-waka, kemudian dari waka ini ada partai ya, DPTW, kemudian sebelahnya ada lembaga profesional ya. Komunikasi kita dengan partai itu dijembatani lewat waka 3 dan waka 4. Waka 3 itu berkaitan dengan masalah pembinaan. Makanya kita namanya lembaga pembinaan atau badan pembinaan BP ya. Kalau di sekolah itu BP itu adalah badan apa? Lupa saya. Ada BP ya. Biasanya nakal-nakal ada badan BP gitu ya. Jadi di BP yang di sana tetap ya bidakarisasi. BP dan DK ini komunikasinya dijembatani lewat wakil KMS 3 yaitu Kang Aher. Ya,
Sementara yang menjadi tanggung jawab kita yang paling selain BP itu adalah pemberdayaan. Tanmawiyah. Tanmawiyah itu yang mengkoordinir adalah Waka 4, yaitu Kang Harna. Jadi kita Waka 3, Waka 4. Ya. Kalau misalnya nanti ada masalah-masalah politik yang akan dibahas, ya bisa jadi nanti dikoordinasi dengan Waka 3 gitu ya. Kalau masalah keumatan ya Waka 1. Ya, Waka 1 Dr. Hidayat Nur Wahid, Waka 3-nya MSI. Gitu ya. Itu jelas ya kedudukannya. Nah, ada tugas ya, ada tugas yang paling utama yang diberikan oleh kita sama. Yang pertama adalah disebut dengan tarbawiyah, ya, aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan terbawi. Disebut dengan pembinaan, ya. Bukan berarti setelah kita jadi profesional kita nggak ada kewajiban untuk mentarbiyah, itu salah besar, ya. Karena yang sekarang sudah dilakukan oleh teman-teman kita yang di S kemarin itu angka kita menunjukkan 8,21%, itu baru dapat 8,21%. 8,21% itu nggak semuanya terikat dengan aktif tarbiyah, bisa hanya simpatisan dan sebagainya. Yang jelas baru 8,21%. Jadi artinya kita ini masih punya kewajiban masuk kepada 79%, lebih banyak ya wilayah kita, gitu ya. Struktur sekarang 8,21%, dan ini yang lagi dijaga supaya jangan lari untuk keluar dari dukungan ke kita. Ya, kita 8,21, 100 dikurangi 8,21, itulah sasaran dakwah kita yang sesungguhnya. Ini yang ngomong KMS dulu ya. Jadi antum ini wilayah garapannya lebih luas gitu. Karena antum bisa masuk kemana saja, gitu kan? Yang nggak boleh kemana saja partainya, ya. Tapi kalau kita ingin beraktivitas kemana saja boleh, ya. Itu yang pertama. Jadi tarbawiyah tetap, ya. Dan alhamdulillah kecepatan luar biasa, kenaikan tiap bulan kita evaluasi ternyata lebih cepat, ya. Yang bergabung dengan kita waktu awal yang masih imani itu sekitar 18-an, tapi karena selain PNS yang dari sekolah-sekolah Islam terpadu pesantren itu dikembalikan ya ke struktur, alhamdulillah waktu itu kita bergerak dengan angka 12 ribuan ya yang bergabung dengan kita. Sekarang alhamdulillah naik cepat ya. Dan sekarang pun juga waktu yang bersamaan ada acara juga di Surabaya ya, ada pelantikan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah gitu. Ya. Itu tarbawiyah. Yang keduanya tanmawiyah. Tanmawiyah itu berkaitan dengan pemberdayaan. Ya, mulai dari penataan, pemberdayaan, pengfungsian, ya, yaitu seluruh komponen-komponen yang termasuk di dalamnya yang harus menjadi tanggung jawab kita itu sebetulnya ada ABC kaset namanya ya. ABC kaset itu singkatan, A itu AMS, ya, ASN, Saya kayaknya PNS bukan segitu. ASN yang pertama ya. Itu yang pertama ASN, baik itu ASN di pusat maupun ASN di daerah, dan juga ASN guru, semuanya masuk dalam wilayah A. Ya. B itu adalah berkaitan dengan BUMN, BUMD. Jadi teman-teman kita yang ada di BUMN, BUMD wajib masuk ke sini. Ya. Kemudian yang ketiganya C itu charity. Ya, itu termasuk di dalamnya adalah lembaga-lembaga zakat. Ya. Kemudian juga lembaga-lembaga kemanusiaan, tapi yang masuk ke kita itu hanya tokoh-tokohnya, bukan berarti semuanya gitu ya. Yang ngumpulin sapi ikut juga begitu gitu ya. Kemudian yang ngumpulin yang jadi relawan-relawan zakat nggak begitu juga. Yang masuk itu di level manajemen. Kalau selain manajemen silakan masuk struktur. Ya, itu charity. ABC kaset K-nya adalah khusus. Khusus ini sebetulnya adalah kampus yang lebih utama. Kampus pun kalau untuk dosennya wajib, ya, dosen negeri maksud saya. Kampus ini dibatasi negeri. Kalau swasta, yang di swasta itu juga dibatasi, tidak boleh ikut ke partai, itu juga diwadahi kita. Contohnya Muhammadiyah gitu ya. Muhammadiyah itu banyak yang menyarankan kalau jadi dosen Muhammadiyah bebas politik, kecuali PAN gitu ya. Iya benar. Teman-teman nih kalau
galak banget gitu kita ya, tapi kalau yang Dipan nggak terlalu galak ya. Atum jangan ketahuan gitu doang kan, sama juga kita juga begitu kan. Jadi masuk nih wilayah. Tapi di dosennya, tapi kalau mahasiswanya itu tinggal dikompromikan. Siapa yang siap? Apakah profesional, apa struktur? Kalau struktur kuat untuk menggarap mahasiswa dengan kemaslahatan, ya, kecepatannya, ya, itu silakan. Jadi tidak mesti harus kampus. Tapi kalau kampus kuat, misalnya UI ya, itu punya UI itu maksudnya sekarang di KI 2. Di KI 2, di KI 1-nya adalah di KI Pemda, di KI 2-nya UI ya. Di KI itu ada 5 sekarang. Di KI 3-nya PNS pusat, di KI 4-nya adalah luar negeri, di KI 5-nya itu adalah BUMN pusat. Ya. Nah, di KI 2 ini UI punya lembaga namanya BIMAN ya. Itu mengelola sekolah mahasiswanya, enggak apa-apa. Ya. Kalau kampus-kampus lain misalnya IPB jelas ya, sekarang menjadi Jabar 2. Sudah dijabarkan ya, IPB itu jadi Jabar 2 sekarang. Nah, itu ngelola kegiatan masyarakat garap sendiri ya, enggak apa-apa. Tapi kalau kampus-kampus yang belum kuat ya, lembaganya untuk menggarap kampus, lembaga profesional silakan struktur masalah. Ya. Karena di dalam kampus sendiri sebetulnya ada beberapa lembaga-lembaga kita yang masuk under bawah ya, nanti saya jelaskan berikutnya. Itu kan, ya. Kemudian berikutnya khusus ini selain kampus ada juga para aktivis dakwah yang dapat penugasan. Ya. ABC kaset, P-nya itu adalah S-nya itu adalah senator. Senator itu adalah anggota dewan, anggota DPRD, DPD. Ya, tapi kita baru 11 orang. Tidak terlalu signifikan untuk dikumpulkan dalam sebuah kelompok ya, apalagi masing-masing daerah cuma satu gitu ya, itu juga belum begitu efektif ya yang senator ini. Kemudian yang baru gabung itu singkat saya hanya Ustadz Amang, yang lainnya itu enggak gitu ya. Terus yang berikutnya adalah P itu penugasan. Penugasan itu orang-orang tertentu yang itu lebih aman kalau masuk profesional, bukan mengamankan tapi lebih aman ya. Dan penugasan itu sifatnya adalah yang menugaskan adalah jamaah, bukan kita yang minta. Ya. Oh saya mah kayaknya nyamanan di lembaga profesional padahal bukan KSN, nggak boleh KSN ya nggak boleh. Ya. Jadi ditugaskan oleh struktur. Contoh misalnya ada beberapa ustadz kita yang ustadz kondang ya, bukan kondangan. Ya, ustadz kondang dan kondangan lain ya. Ustadz kondang ya yang memiliki satu amanah yang baik, misalnya Ustadz Nabil ya, dengan amanahnya sebagai ketua majelis Rasulullah ya, menggantikan Ustadz Musyawar ya gitu ya. Maka dia diwadahi di lembaga profesional karena lebih nyaman, makanya tidak bisa dicalonkan, tidak bisa lagi dicalonkan karena lebih mengamankan umat ya, itu lebih bagus. Kemudian ada juga Abdul Faisal misalnya salah satunya. Ada Suki Al-Buri, tahu ya? Ustaz Suki itu ketawa-ketawa ikhwah itu. Gitu. Karena ada yang ngomong Ustaz ya, ikhwah bukan sih ya. Ikhwah ya. Gitu. Jadi Ustaz Suki Al-Buri masuk di situ. Dan rata-rata orang-orang yang dapat penugasan ini sekarang jadi pengurus DIKAN. Ini luar biasa. Jadi ditugaskan. Kalau nggak ditugaskan, jangan minta ditugaskan. Karena ada beberapa daerah, Ustaz kayaknya ini cocok di profesional ya Ustaz. Antum siapa? Nah, saya bukan, bukan, jangan belagir nih. Ya kan? Kita nggak butuh antum. Masih dibutuhkan di struktur tawar-nawar ya kan? Nggak boleh. Ada anggap wali kota, ada yang diminta. Wali kota nih, ya. Padahal dia bukan ASN, ya, dia nawar gitu. Ini wali kota itu cocoknya di profesional. Saya juga tahu tujuannya, ya, supaya jangan diatur-atur kayak. Gak boleh ya. Gitu. Kemudian yang ketiganya adalah selain kita pemberdayaan ya, jadi yang termasuk tadi itu diberdayakan kita. Pemberdayaan kita itu ada dua, baik sumber daya manusianya maupun lembaga. Ya, lembaga. Sumber daya manusia jelas antum semua yang termasuk ABC kaset tadi. Ya, ABC kaset pun yang tingkat akhir ya.
Kalau saya dulu nyingkatnya ABC KSP gitu. Karena saya orang kimia, KSP itu kan hasil kali larut lah. Bukan guys kaset deh pokoknya. Ya, bukan KHM misalnya kaset ya, kaset. Nah, jadi itu yang diberdayakan ya. Kemudian yang kedua, pemberdayaannya lewat mana? Ada dua nih. Pembayarannya lewat yang pertama adalah secara kompetensi antum diberdayakan melalui kegiatan klaster. Ya, ada klaster A, ASN, ada klaster K yang khusus tadi, termasuk dosen di dalamnya. Kompetensi antum diberdayakan di situ. Ya, punya keahlian apa, maka keahlian ini dikembangkan lewat klaster. Tapi untuk sisi kepemimpinan, antum diberdayakannya lewat yang disebut dengan Forkom Group. Ya, Forkom Group itu adalah membina para ASN-ASN yang punya peluang untuk duduk di jabatan-jabatan tertentu. Alhamdulillah ya. BRIN baru saja itu kita bimbing yang ikut open bimbing ya di beberapa tempat. Alhamdulillah hasilnya bagus. Biasanya eselon 1 susahnya bukan main, tapi alhamdulillah sekarang ada yang duduk eselon 1 ya di BRIN. Nama-namanya ada dua dikasih nanti Bintang Megawati dan ya. Apalagi yang kita sering ngaku, aduh tuh Ibu yang ada di situ kan kacau banget. Sekretaris menteri digituin. Sekretaris pernah ngadu sama saya. Kalau datang ke kementerian jangan bilang-bilang jangan konsentrasi. Kalau kedengaran menteri saya dianggap tuh orang PKS gitu. Ya, jadi harus pintar lagi. Kemudian ada yang anggota eselon 2 ini banyak banget. Ya. Ini luar biasa hasil dari bimbingan kita selama ini. Ya. Sebelumnya susah banget. Kita diajari bagaimana cara ikut open banking, kemudian wawancara, rekam jejak, semuanya diamankan. Ya. Dan rekam jejak itu sekarang menjadi patokan. Antum banyak yang terhalang teman-teman kita itu masuk ke eselon 1 itu karena rekam jejaknya ternyata dipelajari ya. Istrinya aktif tiap Selasa di kantor tertentu. Kantornya ada di PC, gitu kan? Susah banget gitu ya kayak gitu. Jadi sekarang alhamdulillah sudah mulai diamankan. Ya. Kemudian berikutnya adalah inti hobiah. Inti hobiah itu adalah pemenangan. Tetap kita punya kewajiban. Pemenangan ini dukungannya ada dua. Yang pertama dukungannya adalah terkait dengan masalah bantuan dana untuk kegiatan-kegiatan pemenangan. Ya. Baik itu untuk saksi, untuk kegiatan kampanye dan sebagainya, yang insya Allah kita sudah mulai cicil. Kalau yang biasa di struktur itu adalah 6,5, kita menjadi 7 sekarang ya, ada 0,5. 0,5 itu wajib bulanannya. Tapi kalau yang tidak wajibnya, antum tiap bulan sekarang sudah mulai dipersilahkan mau berapa. Ya, ada yang 1 tahun ngasih 1 miliar pribadi loh, ya. Karena dia berhasil usahanya di 1 miliar ngasih setahun. Antum berapa miliar? Ya. Semua ini dikumpulkan sama 1 miliar. Ada yang 100.000, ada yang 50, ada yang 200, 500.000, jadi sebulan apa? Ya. Jawa Barat dengar-dengar udah banyak ya. Tinggal ambil aja nanti transaksi. DKI baru mulai, daerah-daerah lain sekarang udah mulai niru ya. Alhamdulillah berkah. Mudah-mudahan dengan dicurigai kita tidak bergerak, ternyata kita lebih banyak mengumpulkan duit dari struktur. Itu kan luar biasa. Dari kartu-kartu kita, ya, bukan dari hasil kerjasama dengan pemerintah. Itu paling penting, ya. Kemudian inti hobiah ini, pemenangan itu selain dari dana-dana yang disumbangkan oleh antum, kita juga punya sebuah kiat tertentu dalam memenangkan partai kita. Ya, kalau saya sebut partai kita jadi partai kita aja ya. Jadi untuk memenangkan partai kita ini. Ya, contoh misalnya dari Serang ada, dari Banten. Cilegon ya, sebulan sebelum pemilu kemarin pilkada itu urutannya adalah urutan ketiga. Ya, terus kita mainkan dengan serangan udara lewat berbagai macam kegiatan. Ternyata setelah dipelajari yang belum menentukan pilihan itu lebih banyak daripada hasil polling yang ada. 37% belum menentukan pilihan. Itulah yang kita sasar. Ya, bagaimana caranya
37% itu ambil minimal 20 aja, ya kita menang kalau kita mainkan dan berbagai macam kegiatan, terutama serangan-serangan udara, bukan serangan fajar ya, kita nggak punya duit. Serangan udara kita nyewa beberapa mahasiswa, ya, kemudian media-media sosial kita kuasai, kita beli akun-akun bisnis, kita mainkan di situ. Alhamdulillah. Padang juga di Sumatera Barat begitu juga ya, dan juga di Kalimantan juga alhamdulillah kita bantu model-model seperti itu, dan kita berharap nanti di pemilu pun kita akan main di situ. Ya, antum jangan ikut semua ya, walaupun tertutup tapi begitu dibuka difoto sama wartawan habis kan. Ya karena bukan hanya antum sendiri tapi juga partainya kena. Ya, jadi kalau di situ aturannya bahwa ASN tidak boleh ikut partai dan mengikuti kegiatan kampanye dan kegiatan partai. Jadi kalau antum nanti kelihatan di situ di foto, yang kena itu adalah yang dapat sanksi bukan hanya antum tapi partai. Misalnya satu DPD tertentu ternyata melibatkan partai ASN untuk kampanye, maka DPD-nya di sanksi ya, gitu. Jadi bukan partai atasnya tapi DPD. Ya, atau di PC-nya gitu. Pokoknya setingkat di mana kita berada. Ini harus hati-hati. Ya, oleh karena itu waktu kampanye kemarin MSI itu langsung mengingatkan itu hati-hati sekali. Jangan sampai teman-teman terlibat di Facebook. Ya. Gitu. Jadi kalau disindir-sindir, kok PNS sekarang enak-enak aja ada di rumah gitu. Lagi berdoa. Udah boleh kampanye masih suruh kampanye kan. Aneh banget gitu ya. Makanya kenapa diantum nanti butuh apa kita ada duitnya. Gitu ya. Itu Ethiopia ya. Kemudian yang terakhir yang paling penting amniah. Ya. Kewaspadaan, keamanan. Makanya di kita ada kesamaptaan namanya. Ya. Nanti insya Allah kesamaptaan ini selain saya sekarang ngasih materi ini, ada juga nanti malam itu ada Pak Fikri ya begitu, dan ada juga ibadah kita yang di Bea Cukai yang siap akan bantu masyarakat. Tapi bagi teman-teman yang memang biasa main di tingkat level atas itu, dia hanya nanti akan tidak semua orang, tapi yang jadi pejabat dulu yang akan dididik supaya bisa berhati-hati, tidak terjebak korupsi, tidak terjebak tidak dalam hal yang lain-lain. Karena ada teman-teman kita ya, saya mendengar di Sumatera Selatan kepala dinas ya dijebak ya, jadi beberapa orang. Jadi jangan sampai jadi korban kita. Insya Allah nanti ada materi-materi kiat supaya menjadi pejabat tidak terjebak dengan masalah-masalah dunia ini. Jadi masalah dunia itu sangat penting ya, apalagi kita SS ya. Oleh karena itu SS Street Society ini modelnya kayak apa? Baik, nah Fitcam ini salah satu ya. Fitcam ini salah satu. Bukan masalah Fitcamnya, tapi masalah berkumpulnya itu yang paling harus diwaspadai. Orang rame-rame berkumpul di ruangan ini dengan kantor yang berbeda-beda, ya gitu kan? Dengan ciri jenggotan semua gitu. Gampang banget gitu ya, dicari ya. Apalagi dilaksanakannya hari Jumat, libur semua, minta izin. Makanya ini mestinya 2 hari ya. Ya Pak, baca dia, Jumat Sabtu Minggu. Kita usul Fitcam itu jangan hari Jumat, ya, karena nanti begitu izin itu bisa tahu. Satu kantor yang biasa sholat bareng, kok izin semua gitu. Ada masalah apa? Ya kan? Kayak kalau mau Sabtu, kalau perlu Jumat malam kumpulnya kan, nggak ada izin, ya. Jumat malam, ya kan? Jam 12 malam harus ada di sebuah perkemahan tertentu. Lewatnya kuburan. Yang terkesan gitu loh ya. Gitu. Jam 3 harus ada di tempat, ya kan gitu. Ya, pokoknya antum kudenya adalah tahajud. Kalau dia tahajud di lapangan itu berarti antum siap ikut Fitcam misalnya gitu. Tapi jangan izin. Karena kalau izin hari Jumat satu kantor sama, ya modelnya sama, sering berjamaah di masjid. Kalau selesai berjamaah tidak langsung keluar, tapi juga baca Quran. Nah itu gampang banget. Itu namanya memancing petir. Ya. Enggak boleh, gitu ya. Jelas ini ya.
Jelas ya, itu apnea. Nah, FitCamp ini pun juga harus kita amankan, ya, baik dari segi kegiatannya maupun juga beberapa aktivitas yang mencurigakan itu harus kita bisa mengemasnya dengan baik, ya. Nah, ini kalau masalah FitCamp ini kenapa harus dilaksanakan, saya kira tadi Coach Adi juga sudah menerangkan ya. Al-mu'minu qawiyun khairu wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif, ya. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai daripada orang-orang yang lemah. Jadi antum para penjual nggak boleh juga ya lemes, ya kan? Fisik kita harus prima. Biarpun gemuk tapi kenceng gitu. Kalau pacu menang, kita tes satu-satu. Yang penting ya, gitu. Jadi fisik kita dan masalah kekuatan itu bukan diukur dari otot ya. Kekuatan itu diantara juga adalah kekuatan hati, kekuatan jasad, ya, kekuatan pikiran. Hidup berpikir itu juga kekuatan. Itu harus berlatih, ya. Kemudian juga beberapa ayat yang ada di situ saya kira saya lewat aja langsung. Yang kedua adalah ada beberapa mitigasi ya. Jadi tetap memperhatikan ajas organisasi kita SPS itu penting. Dimanapun kita melaksanakan kegiatan ini harus diperhatikan, ya. Karena beberapa kali kita mau mengadakan acara dibatalkan, padahal itu webinar loh, ya. Webinar dibatalkan, yang dibahas adalah tentang masalah COVID, ya. Yang jadi masalah itu bukan masalah dibahasnya COVID, tapi kok berkumpul di satu webinar dengan jumlah ribuan orang, itu mencurigakan, ya. Apalagi beberapa departemen gitu, beberapa lembaga kementerian termasuk daerah pemda-pemda ngumpul semua gitu, ya. Nah ini akhirnya dibatalkan, tidak usah dulu kalau mau melaksanakan pakai TFT aja, berapa orang kita kumpulkan nanti yang menyalurkan ke bawah biarkan mereka, sampai seperti itu, ya. Padahal tentang COVID, ya, gitu, waktu itu. Jadi di sini SS, ya, tadi saya sudah jelaskan. Tetap memperhatikan ajas organisasi kita, itu yang pertama. Sekarang ada beberapa, kita harus melakukan memitigasi beberapa hal ya. Pertama adalah risiko organisasi itu harus jadi patokan awal, ya. Jangan sampai gara-gara FitCamp jadi kita membaca semuanya, ya. Makanya ada yang menyarankan sebenarnya FitCamp tuh gak usah banyak-banyak gitu. Tapi kalau nggak banyak, ya, kita ini di Jawa Barat aja udah kalau ada 5.000 setiap FitCamp 50, ya, setahun selesai, ya kan? Apalagi ini TFT sekarang ya, Jawa Barat aja udah 60 lebih ya. Nah itu kalau seluruh daerah mengadakan ini gitu ya, yang banyak-banyak, misalnya Jawa Timur itu juga akan lebih. Jawa Timur tuh jumlah kabupatennya lebih banyak dibanding Jawa Barat. Makanya kalau kita pengen menang, kuasai Jawa Timur. Kedua Jawa Tengah dan Jawa Barat, 3 itu aja. Jawa itu dikuasai, ya, kalau kita pengen menang, ya. Makanya calonnya selalu orang Jawa kan gara-gara itu. Ya. Jadi risiko organisasi harus diperhatikan. Jadi jangan sampai kita mengadakan acara akhirnya terbaca dan ujung-ujungnya kita tercium semuanya, ya, gitu. Kemudian yang kedua risiko pribadi, ya. Antum ASN harus ingat, ya, antum punya jabatan tertentu dalam sebuah lembaga, jangan sampai terindikasi gampang. Oleh karena itu nanti forum-forum ini dibikin cair. Misalnya kalau dalam melakukan kegiatan itu diumumkan resmi gitu ya, diumumkan resmi. Misalnya outbound untuk umum, ada daftar. Tapi begitu daftar sudah penuh. Baru dibuka. Kan udah penuh. Gitu ya. Gitu ya kan. Dengan instruktur keren ya. Instruktur itu orang biasa yang megang outbound gitu kan. Makanya organisasi ini penting. Organisasi kita pun di sini harus ada, misalnya yang tidak boleh kan pakai lembaga profesional, tapi ada lembaga yang kita pakai ya sebagai alibinya, tapi justru itu lebih dikenal, ya. Misalnya salah satu contohnya Transco misalnya, atau sekarang pakai apa? Bisa berdaya. Oh, ini
Indonesia berdaya, berdaya kan? Gitu. Kemudian lembaga-lembaga yang pantas lah, jangan bikinan baru gitu yang belum jelas gitu ya, dan tidak ada kaitannya dengan pengelolaan acara-acara outbound dipakai. Misalnya IKADI ngadain outbound, orang cerita. Oh IKADI outbound itu lembaga trainingnya ada dari IKADI misalnya gitu kan, nggak nyambung. Ya, tapi kalau kita ngadain acara misalnya ya, peringatan apa, kegiatan apa, diskusi tentang masalah agama IKADI jelas, pas. Kalau masalah pendidikan JST gitu kan, kita pinjam. Kalau masalah kewanitaan atau hadir di dalamnya salimah gitu. Gitu ya, jadi pas gitu. Nah usahakan yang kayak begini-begini yang kita ambil. Nah risiko pribadi, antum pun pada saat berangkat dan sebagainya itu juga hati-hati juga ya. Misalnya berangkat dari kantor, ditanya mau kemana, ada outbound gitu, orang curiga. Ya, mestinya pulang dulu atau kemana lah disiasati, sehingga secara pribadi antum juga terjaga. Tidak terindikasi kalau ikut sebuah kegiatan yang terkoordinir dengan rapi gitu ya. Ya, nah itu penting. Ya, risiko pribadi. Termasuk ini lebih condong risiko pribadi itu bukan masalah risiko-risiko yang berkaitan dengan apa namanya risiko-risiko jasad ya, tapi ini lebih cenderung pada itu sebetulnya. Kemudian berikutnya adalah risiko kegiatan itu sendiri. Ya, jadi ada beberapa ketika saya kebetulan di Pramuka ya sebagai sekretaris di wakil sekjen sebenarnya bidangnya adalah Saka, Saku dan Gugus Dharma. Ya. Nah di sana pada saat membahas tentang masalah Saku ini berlanjut atau tidak, ya. Satuan komunitas kita punya namanya satuan komunitas itu di Sekolah Islam Terbaru. Apakah ini boleh berlanjut atau tidak di Saku ini? Ini dibahas nih di Pramuka. Bagi orang-orang yang nggak suka, ya dia katakan nggak bisa dilanjutkan. Karena Saku Pramuka itu punya pandu keadilan, sembarangan aja, ya. Dan pandu keadilan ini kalau kegiatannya ganti, videonya ada, videonya lagi latihan perang-perangan segala itu di situ. Padahal Saku itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan pandu keadilan. Tapi kalau nanti dewasa nggak tahu kalau ikut kan. Lalu sekarang kan belum gitu ya. Tapi itu di situ. Itu yang dimaksud dengan risiko kegiatan. Jangan sampai risiko kegiatan kita tujuannya SS, tapi kegiatannya juga sama dengan kegiatan yang dilakukan dengan teman-teman sebelah. Ya, contoh misalnya cirinya adalah ada tahajud malam, imam ya kan, satu juz satu malam itu di lapangan itu kan mencurigakan. Ya, ini kayaknya sama aja, cuma namanya doang beda gitu ya. Kayak begini loh, itu risiko organisasi ya, risiko kegiatan. Kemudian berikutnya adalah risiko barat, barang-barang dibawa, hati-hati ya. Karena biasanya kalau jangan sampai terjebak aja yang mencurigakan itu nggak usah dibawa ya. Misalnya contoh ya, walaupun kita ini SS tapi dananya menggunakan model minjem DPD gitu, ada tulisan. DPD ya. Gitu. Saya pengalaman banyak deh ya. Jesse itu kalau ada acara itu selalu begitu. Ditanya Jesse itu tuh TKS bukan ya bilang. Tapi mobilnya banyak mobil TKS gitu. Gimana gitu? Jaketnya juga begitu ya kan. Begitu sholat kan subuh pada gabungan orang banyak pakai baju oranye semua ya. Gimana gitu ya? Ini risiko ya. Itu barang-barang yang seperti ini yang mencurigakan nggak bisa dibawa. Risiko alam kalau ini harus disurvei ya. Jangan sampai kita juga terjadi sebuah kecelakaan atau punya risiko yang besar. Yang akhirnya apa? Itu akan jadi viral dan akhirnya dikait-kaitkan juga. Itu ya. Misalnya jangan sampai anak-anak kita pernah tuh ada acara terus terseret air gitu kan, kemana? Kemudian kegiatan pramuka waktu itu terus ribut kan kemana-mana. Dilihat, ternyata ini pramukanya SIT. Nah ini karena nggak pernah dilatih. Sok tahu dan segala kurangnya itu kayak gitu ya. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai terjadi sebuah musibah di sebuah tempat ya, yang akhirnya itu juga memancing sebuah pertanyaan-pertanyaan viral dari baik. Oh ternyata yang hadir banyak tuh dari sekian orang itu ada yang dari kementerian ini wadah ya. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian juga risiko sosial ya. Kemudian risiko sosial itu contoh salah satu contoh aja ya.
kita juga kalau bisa menghindar sebuah tempat yang biasa digunakan teman-teman kita. Ya, karena walaupun kita ini namanya diganti begitu tanya, karena sama ya seperti teman-teman kita, ini yang perkemahan PKS itu ya. Kalau kamu kenal semua, ya. Kalau yang nyewa seperti ini kegiatannya pasti PKS. Ya. Ini nggak usah susah-susah ya. Saya mengadakan di LPMP, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, disewa di kita. Ya, begitu disewa, terus karena memang yang nyewa ini adalah sering teman-teman kita, modelnya sama. Dia katakan bahwa ini acara yang begitu nanya, Bu, ruangan yang digunakan hari ini acara apa? Acara PKS gitu. Bukan, nggak ada, cuma PKS doang hari ini yang ada acara, kan aneh kan? Padahal kalau nyewanya itu bukan nasional PKS. Jadi kalau bisa memang jangan yang sering-sering digunakan teman-teman dipakai juga gitu, sehingga indikasinya gampang. Ya, gitu. Kita bukan anggota rutin ya, ini kehati-hatian namanya juga mitigasi kan. Kemudian berikutnya adalah risiko administrasi ya. Oleh karena itu data-data itu memang dihindari oleh kita semua. Kalau bisa tidak pakai data yang resmi, apalagi ribuan orang gitu ya, datanya disatukan, itu bahaya. Ya. Bahkan pernah ada usulan kalau bagaimana kalau kita singkat aja, misalnya Sutro jadi SKR gitu ya, Romuli jadinya KLM gitu ya, kemudian Otma HTM gitu. Terus kata teman-teman ya kalau hanya singkatan tapi tanggal lahirnya juga ada, asalnya dari mana ya tetap ada HTM Otma ini maksudnya SKR disuruh gitu ya. Orang di situ ada dosen UNJ lagi mana lagi, ya kan? Yang namanya SKS Sutro itu di UNJ cuma satu gitu. Nah kayak begitu-gitu itu namanya administrasi. Ya sebisa mungkin administrasi ini tidak by data ya yang dikoordinir. Ya pokoknya tolong minta peserta 3 orang dari daerah udah cukup. Ya soal namanya mungkin salah nanti ada tertentu saja. Ya. Untuk Kalimantan datanya lewat ini, untuk ini datanya lewat ini, jadi dipencar itu sehingga tidak terkumpul dalam sebuah data. Ya, itu administrasi. Baik, berikutnya adalah di sini ya, memastikan saja ya, persiapannya matang. Ya, tadi contohnya sebelum ikut acara ini sebaiknya memang ada pemanasan dulu kebugaran. Karena kalau cedera atau sakit itu juga bisa mengundang perhatian. Ya, pematangan itu. Kemudian juga tempat harus disurvei, pastikan tidak ada kegiatan-kegiatan yang mencurigakan, itu semuanya. Waktunya cukup, tempatnya cocok, personalianya memadai, dan ini adalah buat antum nih yang nanti melaksanakan daerah. Bukan disampaikan lagi, bukan. Ini untuk antum. Kemudian perlengkapannya juga perlu diperhatikan, ya. Misalnya pada saat sekarang nih kalau fitcamp batasnya pakai apa, ya? Maka pakai olahraga ya atau pakai gunung gitu yang tidak yang paling pas ya untuk ada kegiatan ini. Acaranya dan kegiatan sesuai dengan tujuan ya, pesertanya siap, kemudian responnya baik, hasilnya memuaskan, follow up dapat dijalankan yang tadi Coach Adi katakan ya bahwa setelah ini sertifikat antum adalah ada satu komitmen. Nah ini maksudnya anggarannya terjangkau dan terpenuhi. Sekarang saya tanya terjangkau nggak anggarannya sekarang? Terjangkau ya. 400.000 itu kan kecil ya. 2 hari lagi makanya 4 kali ya. Snacknya 4 kali ditambah snack sendiri ya kan. Hebatnya. Memperhatikan konsep ya, desain kegiatannya ya, itu juga yang menarik. Nanti di sini TFT, sifat TFT itu kan tidak semuanya dipraktekkan. Makanya antum nanti bisa juga dikembangkan. Jangan dari TFT begini kemudian ke daerah sama gitu ya. Kalau bisa ada pengembangan dan juga diutamakan muatan-muatan lokal yang berlaku. Ya. Insyaallah nanti malam mulai tujuh sadar pun akan dimainkan dengan betul-betul metodologi yang baik gitu ya. Kemudian juga ada beberapa yang dilakukan indoor, ada juga yang outdoor ya. Sebaiknya memang kalau kegiatan-kegiatan FIKM ini supaya terkesan outbound ya kita outdoor. Nanti antum begini kan ada terangkan lagi ya.
dilaksanakan, actionnya itu yang paling penting. Ada pembagian tugas ya, kemudian kecermatan, kemudian juga respon cepat, ya, kemudian soliditas. Ini nanti juga akan dilatih yang beberapa tentang bagaimana membentuk kesolidan sebuah kelompok, ya, untuk nanti bekalan untuk kita kerja. Jalur komunikasi itu juga perlu diperhatikan. Kira-kira apa yang dipakai? Sekarang hampir semua jalur komunikasi ini nggak aman. Ya, saya udah komunikasi, konsultasi dengan ahli-ahli IT kita, itu rata-rata ada yang menjamin aman. Terang-terang aman juga. Ya, kemudian WA apalagi gitu ya, kemudian apa aja. Oleh karena itu bahasa-bahasanya ya kita harus menahan ya aurat kita, menahan tentang bahasa-bahasa yang itu juga akan memancing kecurigaan. Ya. Kalau habis ngirim, kalau memang itu akan bahaya, sebaiknya langsung diambil, langsung dihapus. Ya, ini komunikasi harus kita bangun biasakan begitu. Kalau perlu dan sepakati dulu, ya, misalnya istilah-istilah tertentu. Kalau kami di pimpinan itu jarang menulis istilah-istilah yang gampang diterima. Kita udah, dan seluruh file yang kita kirim itu semuanya ada password, ya, double password. Saking lupanya passwordnya nggak kebuka juga. Di laptop saya tuh materi banyak banget, ya, tapi ini passwordnya ada. Itu saking hebatnya tuh ya. Yang ngasih password aja lu bisa ngebuka, apalagi yang lain gitu. Aduh. Nah, ini model-model administrasi ya gitu lah. Bener ya, Pak. Nah ini yang terakhir, ajas ini perlu ya. Artinya antum di sini harus siap menjadi yang dipimpin, gitu. Ya, karena antum peserta. Nanti kalau di luar antum jadi siap dipimpin dan siap memimpin itu Pak Ajis, ya. Jangan belajar nggak taat gitu. Akhirnya kebiasaan. Sekarang kan banyak buktinya ya. Nah ini aspek persiapan kegiatan diselenggarakan di lokasi umum dan terbuka agar tidak eksklusif. Kayak sekarang nih, ya boleh lah ya, ada kegiatan lain juga. Sehingga di keramaian pun gak ada masalah, asal kemasan materinya yang bagus gitu ya. Kemudian jangan di hutan gitu ya. Baru ngebabat di hutan baru dipakai. Toilet bikin toilet ini ya sementara gitu, darurat gitu ya. Terus orang jadi curiga, ini mau ngapain, mau kemana atau mau apa sih gitu. Jangan-jangan latihan perang gitu ya. Nah kayak begini-gini itu harus dihindari ya. Kemudian kegiatan diumumkan secara terbuka melalui media sosial agar dapat di-track dasar kegiatannya dengan baik ya. Oh ternyata ini ada pengumumannya, yang ikut itu adalah diperbolehkan secara umum ya, walaupun ditutup kemudian gitu. Tapi ada pengumumannya ya, gitu. Kemudian juga siapkan bendera merah putih, udah ada alhamdulillah ya. Di lokasi jika di indoor dengan menggunakan tiang ya, dudukannya dengan tiang bendera. Jika di outdoor disiapkan tiang bendera baik untuk kegiatan apel dan menjadi standar peralatan yang harus dipenuhi oleh di luar perlengkapan dan peralatan lainnya. Bendera merah putih itu aman ya. Jangan sampai ada di sekolah tertentu bendera merah putihnya nggak ada, bendera Palestina lebih banyak. Dokter Daya itu sering menegur saya tuh, antum ngadain Munasoroh, kok bendera Palestinanya lebih banyak daripada bendera Indonesia? Ya kan? Padahal antum mau bantu, kan orang Indonesia, mestinya orang Indonesia ya banyak bendera Indonesia. Saya alasan aja itu ini Ustaz, lembaga kemanusiaan tertentu, tapi kan itu sekolahnya antum. Gitu ya, saya sudah dimarahin waktu itu ya, pada dia tuh. Yang kayak gini-gini penting ya. Nah kemudian berikutnya aspek persiapan, sedapat mungkin sinyal di lokasi memadai untuk kegiatan kalau seandainya ada online. Jadi misalnya ada materi tertentu ya, yang materi itu disampaikan, tapi aku pakai semua gitu ya. Materinya nanti dikirim lewat WA atau pakai Zoom itu sangat memungkinkan. Kalau dianggap materinya materi rawan, ya, sehingga kita juga bisa mendengarkan dengan baik. Sholat malam dilakukan jamaah atau perorangan melihat kondisi tempat. Ya, jadi kalau ada masjid misalnya besar ya kita ngadakan. Tapi kalau jamaah pun usahakan suratnya pendek-pendek. Ya,
jangan panjang-panjang, di samping dibantu juga kan gitu kan. Jadi pendek-pendek dipilih gitu ya. Gitu. Kalau diutamakan perorangan ya, kalau di tempat baru begini ya, tapi tahajud. Kemudian berikutnya adalah untuk sholat berjamaah pun dapat diamani dengan bacaan-bacaan surat pendek yang umum lah, yang orang bisa ikut. Dan kalau ada orang sholat pun ikut ya. Gitu. Kalau terlanjur misalnya sudah ada imamnya, untuk ikut, jangan nunggu akhirnya puasa sendirian gitu. Itu kan juga mencurigakan ya. Gunakan pakaian yang bersifat umum tanpa kalimat atau simbol-simbol yang dapat memancing perhatian dan tidak relevan dengan tema kegiatan. Ya. Jadi kalau perlu, kalau saya lagi adu gitu ya. Gitu. Jangan kaos-kaos yang isinya jihad gitu kan, gitu. Itu penting ya diperhatikan. Kemudian digunakan yel-yel yang bersifat umum kayak tadi kan, asik gitu. Yang pada ya takbir ya boleh lah, takbir masa nggak boleh ya. Gitu. Tapi takbir habis merdeka kan Ustaz. Kayaknya sudah selalu begitu. Oh apa merdeka? Gitu. Ya. Kemudian berikutnya adalah digitalisasi risiko, identifikasi kesehatan, penyelenggara mengetahui mempertimbangkan kondisi kesehatan peserta. Apalagi kalau sekarang masih rawan ya, kalau bisa sebelum berangkat ada antigen gitu. Ya, memastikan bahwa tidak ada yang sakit ikut ke dalam acara, apalagi kalau kena COVID bahaya. Ya, yang seperti ini. Kemudian juga setiap ada kegiatan, maka di situ juga ada tim medis, ya, tim dokter di sini ada ya. Mana tim kuah itu? Udah ada dokter kok. Jadi kalau antum nggak sehat langsung disuntik aja. Biar cepat gitu ya. Saya pernah tuh di Riau waktu itu ya, mau misi nggak sehat tuh, pusing panas. Ada binaan saya kebetulan dapat tugas di Riau waktu itu. Di Batam ya. Jadi dokter Ambros datang langsung disuntik namanya. Bos suntik aja gitu. Karena antum misinya besok, kalau misinya masih lama ya obatin yang benar gitu. Jadi nggak benar. Obatnya biar cepet gitu ya. Aduh kacau banget. Ini penting ya, jangan dianggap remeh ya. Dan ini diwanti-wanti oleh dokter EAS ya dari Surabaya juga udah mengingatkan. Sebelum yang acara BSD itu ada dokternya nggak ada, ambulannya ada ya. Ambulan kalau buru-buru Cengkareng itu pakai ambulan aja. Lebih cepat. Ya. Nah, ini kemudian digitalisasi perencanaan penyelenggaraan memperhitungkan pulang terjadi peluang terjadi cedera ya karena kegiatan jatuh tabrakan atau misalnya lahan yang tidak bagus. Kemudian masalah keamanan ya, security art penyelenggaraan memperhitungkan faktor-faktor keamanan, kejelian, tindakan berbahaya dan mengancam peserta. Termasuk di dalamnya juga masalah pengolahan sampah ini mestinya di sebelah sini ada. Pengolahan sampah diolah dengan 3R ya, tetap mendahulukan pemisahan. Kalau di area itu udah ada, kita laksanakan. Kalau tidak ada, kita buat. Saya di Pramuka sekarang dikenal sebagai orang yang perhatian terhadap sampah itu. 3R saya lakukan. Bawang sampah kayak begini murah dia. Pakai plastik, ya. Yang tengah itu aqua, yang sebelah sana adalah sampah-sampah dapur, ya. Yang sebelah sini sampah anorganik residu, itu ada 4 biasanya yang saya pakai. Ya sekarang yang sampah dapur pun yang ada ada sisa-sisa makanan segala. Sekarang ada alternatif lain. Saya kebetulan di Pramuka nangani ini ya. Nanti Jambore ini bulan Agustus kita udah punya planning, yaitu sampah-sampahnya sedikit mungkin dibuat pada bantar gebang. Sebelum dibuang itu akan dimakan dulu oleh lalat-lalat hijau yang sudah disiapkan oleh lingkungan hidup di Jakarta. Jadi di lingkungan hidup Jakarta itu sudah ada komunitas ya penyedia lalat hijau yang akan makan makanan-makanan sisa. Ternyata lalat hijau itu sekilonya 32.000 untuk makan ikan. Ya, jadi sisa buahan kita itu mana lalat hijau itu, kemudian lalat hijaunya nanti ditangkap lagi ya, karena memang dikurung ya, dimasukin ke situ. Terus nanti setelah selesai itu kan gemuk tuh dijual, sekilonya 32.000. Lalat hijau untuk makan ikan, ya, ikan lele ya, ikan jahe itu besar. Tapi kan makanannya makanan sehat, bukan dari kita ya, bukan makan yang di danau malah. Kalau di
Sunda kan gitu ya, terus jadi bakwan kan, jadi berbiji gitu. Bakwan pakai bakwan. Ini luar biasa. Sekarang banyak usaha-usaha kayak gitu ya. Aduh, bahaya. Sehingga tidak ada sampah yang terbuang dari arena perkemahan, niatnya begitu. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Kemudian implementasinya ya di sini kebugaran untuk ketahanan diri itu materi-materi ya yang akan diberikan. Masalah kebugaran, 7 sadar ya, yaitu dijadikan bekal diri dalam kewaspadaan ya. Kemudian kebersamaan untuk kerja-kerja berjamaah dan soliditas itu juga akan dilatihkan nanti manfaatnya itu. Kemudian juga pembiasan disiplin untuk respon cepat ya, konsolidasi. Kemudian juga ketaatan untuk melatih ikhlas dalam dipimpin maupun memimpin. Dan yang terakhir kecepatan untuk menyusun strategi atau taktik berjuang kita. Jadi ini sebetulnya manfaat-manfaat yang akan kita peroleh selain tadi juga sudah dijelaskan dari Coach Adi. Ya. Yang terakhir selamat berkegiatan. Ya. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdekanya kencang ya. Gimana, Coach Adi? Merdeka! Terima kasih. Kalau di Pramuka, terima kasih. Tidak ada Oh ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan.